Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MGLSM, salam literasi. Di sini saya akan menyampaikan materi neraca saldo, yaitu materi ekonomi di kelas 12 tingkat SMA atau MA. Mari kita ikuti materi saya. Ayo membaca. Sebelum kita mulai materi kali ini, perkenalkan, nama saya Laili Sigit, biasa dipanggil Bu Leli. Saya mengajar ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Jawa Timur. Baiklah, kita akan mulai belajar tentang neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah bagian dari tahapan pengikhtisaran selain ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tahap pencatatan, yaitu yang berupa jurnal dan buku besar. Nah, apa yang dinamakan dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu. Sehingga dalam neraca saldo diharapkan mampu membantu dalam menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo buku besar. Jadi dalam neraca saldo ini nantinya antara jumlah sisi debit itu sama dengan jumlah nilai yang ada di sisi kredit. Itu ciri dari neraca saldo. Nah, bagaimanakah format dari neraca saldo? Yang pertama, kita tuliskan dulu nama perusahaan, kemudian neraca saldo periode kapan. Baru formatnya adalah yang pertama nomor akun atau rekening, kemudian akun, debit, dan kredit. Nah, yang perlu diperhatikan dalam neraca saldo selain hasil atau jumlah antara debit dengan jumlah yang ada di sisi kredit itu sama, dalam neraca saldo harus diurutkan sesuai urutan kode akun. Ataupun kalau misal tidak ada nomor kode akunnya, maka kita tetap urutkan sesuai dengan kode akun, yaitu untuk harta atau aktiva, kode akun depannya adalah 1, sehingga untuk semua harta itu pasti ada di awal. Kemudian utang itu kode akunnya 2, modal kode akunnya 3, prive demikian juga kode akunnya 3, pendapatan kode akunnya 4, dan beban kode akunnya 5. Nah, cara pengurutannya ketika tidak ada nomor kode akun di dalam soal, maka kita urutkan hartanya dari harta lancar.
Apa yang termasuk dalam harta lancar? Di antaranya adalah yang paling lancar kas. Kemudian piutang usaha atau akun yang maknanya sama dengan piutang usaha. Contohnya adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Jadi akun yang ada kata keterangannya adalah dibayar di muka. Itu salah beberapa contohnya. Kemudian setelah harta lancar selesai, dilanjutkan harta tetapnya atau aktiva tetapnya. Contoh aktiva tetap adalah peralatan, gedung, mesin, tanah, kendaraan, dan inventaris kantor. Inventaris kantor dimasukkan ke dalam aktiva tetap karena di situ inventaris kantor mempunyai nilai kapitalisasi di atas 250.000 dan mempunyai umur ekonomis di atas 1 tahun, sehingga inventaris kantor dimasukkan ke dalam aktiva tetap. Kemudian yang kedua urutannya utang. Utang yang sering muncul adalah akun utang usaha, yaitu utang ataupun pinjaman dari seseorang atau pihak yang bukan lembaga bank atau bukan bank. Kemudian utang bank, yaitu pinjaman atau utang dari salah satu bank. Kemudian setelah utang, urutannya adalah modal. Kemudian prive atau pengambilan pribadi, baik berupa barang ataupun uang, akan tetapi yang dimasukkan adalah nilainya, bukan nama barangnya. Jadi tetap nilainya, nilai uangnya. Kemudian pendapatan jasa dan beban. Lanjut. Nah, bagaimana kita untuk bisa memasukkan ke dalam neraca saldo? Nah, di sini akan saya contohkan dari buku besar saldo buku besar dari Andrea Beauty. Yang pertama di sini ada buku besar kas, buku besar modal, buku besar perlengkapan salon, buku besar peralatan salon, kemudian buku besar utang usaha, dan buku besar pendapatan jasa. Lanjut, buku besar piutang usaha, buku besar beban gaji, buku besar beban listrik dan air, dan buku besar prive. Sehingga nanti masing-masing saldo dari akun buku besar ini itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. Caranya sama, harus kita urutkan dari yang akun paling lancar dulu. Nah, akun yang paling lancar yang muncul tadi di buku besar salon Andrea Beauty yaitu kas. Kita tuliskan dulu untuk nama salonnya, yaitu Salon Andrea Beauty, neraca saldo per April 2020. Caranya dari buku besar kas, di sini ada buku besar kas, 4 kolom kebetulan. Nah, kebaikan dari atau keunggulan dari buku besar 4 kolom di sini, kita sangat mudah untuk
melihat berapa saldo buku besarnya, yaitu dengan cara melihat angka di tanggal yang paling akhir. Misalkan di sini kas, saldo buku besarnya di sini ada di sebelah debit, yaitu senilai 21 juta. Walaupun di dalam buku besar kas ini banyak saldo, yaitu di tanggal 1, tanggal 3 dan seterusnya, akan tetapi yang kita ambil adalah angka yang paling bawah atau paling akhir di buku besar tersebut. Caranya memasukkan di neraca saldo untuk buku besar kas. Di sini formatnya udah kita buat, yaitu akun debit dan kredit. Maka kas kita tuliskan di kolom akun kas. Kemudian memindahkan angka dari buku besar kas yang terakhir, yaitu saldonya, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kebetulan di sini kasnya bersaldo debit 21 juta, maka kita masukkan 21 juta ini ke dalam kolom debit. Lanjut. Untuk selanjutnya, setelah kas, harta yang lancar berikutnya adalah piutang usaha. Jadi dari 10 itu kita pilih yang paling lancar kas, kemudian piutang, maka kita masukkan piutang usaha dari buku besar yang ada. Ke dalam kolom akun, demikian juga saldonya. Saldo buku besar piutang usaha adalah senilai 500.000 di sebelah debit. Maka di sini akan kita tuliskan 500.000 di sebelah debit. Harta lancar yang berikutnya adalah perlengkapan salon. Sama caranya, kita masukkan nama akunnya, perlengkapan salon, di kolom akun. Kemudian kita lihat di buku besar perlengkapan salon, saldonya adalah di sebelah debit sebesar 300.000, maka kita tuliskan atau pindahkan 300.000 dari saldo buku besar perlengkapan salon di sebelah debit, kita masukkan di neraca saldo juga di kolom sebelah debit. Nah, sehingga sampai dengan langkah ini kita sudah memasukkan kas, piutang usaha, dan perlengkapan salon. Berikutnya, karena perlengkapan salon sudah dan harta lancar yang ada di buku besar itu sudah tidak ada lagi, maka kita masukkan akun buku besar yang termasuk dalam aktiva tetap, yaitu peralatan salon. Sama caranya, dari buku besar peralatan salon kita pindahkan peralatan salon di nama akunnya. Kemudian kita lihat saldonya untuk buku besar peralatan salon itu ada di debit 700.000, maka kita masukkan ke kolom debit di neraca saldo sebesar 700.000. Lanjut,
karena aktiva tetapnya sudah habis, hanya peralatan salon, maka langsung saja ke akun selanjutnya, yaitu utang usaha. Nah, kita pindahkan dari buku besar utang usaha ke dalam neraca saldo. Demikian juga untuk nilai rupiah. Kebetulan utang usaha di sini di tanggal 2 April itu sebelah kredit, kemudian di tanggal 25 April itu ada di sebelah debit dengan angka yang sama, sehingga saldo dari akun buku besar utang usaha di sini 0. Nah, di sini saya taruh di sebelah kredit karena saldo normal utang itu ada di sebelah kredit. Atau boleh untuk akun utang usaha karena saldonya 0 ditiadakan. Nah, kita udah sampai 5 buku besar yang sudah kita masukkan. Kemudian lanjut setelah utang usaha, yaitu modal. Kita lihat di buku besar modal. Maka kita langsung masukkan akun modal ke neraca saldo. Kemudian kita lihat sama seperti tadi caranya. Kita lihat di sini di buku besar modal saldonya adalah 20 juta di sebelah kredit. Maka 20 juta kita masukkan ke kolom kredit. Lanjut. Sekarang buku besar prive. Buku besar prive kita masukkan ke neraca saldo di kolom akun. Demikian juga untuk nilainya yang 200.000 dari saldo buku besar prive. 200.000 ini ada di sebelah debit, sehingga kita masukkan ke neraca saldo juga di sebelah debit. Nah, di sini pekerjaannya sudah sampai 7 buku besar. Sekarang lanjut sampai buku besar yang terakhir. Kemudian setelah prive adalah akun pendapatan jasa, sehingga kita lihat buku besar pendapatan jasa. Kita masukkan pendapatan jasa ke neraca saldo di kolom akun. Kemudian kita lihat juga di buku besar neraca saldo di buku besar pendapatan jasa. Ini saldonya ada 3.600.000 di sebelah kredit. Sehingga kita masukkan 3.600.000 di sebelah kredit. Jadi untuk neraca saldo itu berasal dari saldo buku besar, di mana saldo buku besarnya biasanya sudah sesuai dengan saldo normal. Lanjut ke beban gaji. Kita lihat buku besar untuk beban gaji. Di situ mempunyai saldo yaitu 500.000 di sebelah debit. Maka kita pindahkan akun beban gaji di sebelah kolom akun, dan nilai 500.000 tadi saldo untuk beban gaji, buku besar beban gaji, kita masukkan ke neraca saldo sebelah debit.
Jadi cara memasukkan saldo buku besar itu sesuai dengan yang ada di saldo buku besar tersebut. Kemudian yang berikutnya, buku besar beban listrik dan air. Caranya sama, dari buku besar beban listrik dan air, kita masukkan nama akunnya ke dalam neraca saldo, dan saldo buku besar beban listrik dan air di sini ada 400.000 di sebelah debit, maka kita masukkan di neraca saldo dengan angka yang sama, yaitu 400.000 di sebelah debit. Nah, untuk neraca saldo tadi mempunyai ciri, yaitu jumlah antara saldo di sebelah debit itu sama dengan saldo di sebelah kredit, dengan urutan akun, yaitu yang paling lancar kas. Jadi diurutkan dari harta lancar. Di sini kebetulan harta lancarnya adalah muncul akun kas, piutang usaha, perlengkapan salon. Kemudian dilanjutkan aktiva tetap. Di sini aktiva tetapnya adalah peralatan salon. Kemudian utang usaha, dilanjutkan modal, prive, pendapatan, kemudian beban gaji, dan beban listrik dan air. Sehingga akan kelihatan neraca saldonya atau dengan tahap-tahap yang sederhana seperti ini. Jadi memasukkan akun dan saldo-saldo dari masing-masing saldo buku besar. Jadi kalau ada 10 buku besar, maka di sini akan muncul nama 10 akun. Demikianlah materi neraca saldo pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti materi saya, sahabat VGLSN. Salam literasi. Sebagai generasi milenial, ayo tetap membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.